Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 1, subtema 1. Materi yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran PPKN hari ini yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke penjelasan materi lebih lanjut, anak-anak kita dengarkan dan nyanyikan bersama lagu berikut ini. Anak-anak, apakah kalian tahu judul lagu yang kita dengarkan dan nyanyikan bersama tadi? Pintar sekali. Judul lagunya yaitu Garuda Pancasila. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila, yaitu tentang lambang dan bunyi, serta penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Materi yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama yaitu bintang emas. Bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dan sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya, masyarakat beribadah di tempat sesuai dengan agama yang dianut. Maksudnya di sini yaitu di setiap kota dimanapun kita berada dapat dijumpai tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, atau kelenteng. Kegiatan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua yaitu saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Contohnya di sini sesajian merupakan salah satu tata cara dalam ibadah umat Hindu di Bali. Sikap kita bagaimana? Kita harus menghormati tata cara beribadah tersebut, misalnya dengan cara tidak mengganggu atau merusak sesaji tersebut. Nilai yang ketiga yaitu saling bekerja sama antar umat beragama. Contohnya, bekerja sama ketika saudara kita tertimpa musibah
dan tidak boleh membeda-bedakan agama. Anak-anakku, kita lihat gambar tersebut. Bayangkan, seandainya jika kalian melihat peristiwa seperti gambar tersebut, apa tindakan yang dapat kalian lakukan untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah tersebut? Sebaliknya, jika kalian yang mengalami musibah seperti yang ada pada gambar tersebut, tindakan apa yang akan kalian lakukan? Tentu saja, dalam situasi tersebut, kita tidak boleh membeda-bedakan agama untuk melaksanakan kerjasama, yaitu apa? Kita semuanya harus saling membantu. Berikutnya, nilai yang keempat, saling menghormati kebebasan beragama. Contohnya, tempat ibadah dua agama yang berdekatan menunjukkan adanya sikap saling menghargai antar pemeluk agama. Perhatikan gambar tersebut. Letak masjid dan gereja yang bersebelahan menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Hal ini harus terus dijaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat. Materi yang kedua yaitu tentang penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Berikut ini lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai emas. Bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Materi yang kedua yaitu tentang nilai dan sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nilai yang pertama, sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Contohnya, semua anak Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan. Maksudnya, pendidikan diberikan wajib kepada seluruh anak di Indonesia tanpa adanya pembedaan status sosial ataupun lapisan yang ada di masyarakat. Semua anak Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak. Semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tujuannya untuk apa? Diselenggarakannya program wajib belajar antara lain yang pertama yaitu seluruh anak Indonesia dapat menempuh pendidikan yang baik dan kelak akan bermanfaat bagi kehidupan. Nilai yang kedua yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya, saling berbagi merupakan salah satu tindakan kemanusiaan. Anak-anakku, di lingkungan tempat tinggal kita tentu saja kita pernah melihat atau menyaksikan atau juga pernah mengalami musibah. Kita dapat memberikan bantuan bisa berupa uang, barang untuk korban bencana alam, atau bisa saja seandainya ketika ada tetangga kita atau orang lain yang kesusahan, kita bisa membantu mereka dengan cara memberikan bantuan bisa berupa uang dan barang juga. Tindakan seperti itu adalah contoh yang mana dapat meringankan beban penderitaan warga yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Dan dapat apa? Memupuk rasa persaudaraan. Nilai yang ketiga yaitu tidak semena-mena kepada orang lain. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu tidak memberikan pekerjaan yang terlalu berat adalah tindakan menghargai asisten rumah tangga. Maksudnya apa? Tindakan semena-mena, contohnya meminta tolong dengan cara yang kurang sopan kepada
asisten rumah tangga. Walaupun kalian sudah membayar upah atau gaji kepada mereka, bukan berarti kita boleh bertindak sesuka hati dengan berkata-kata yang jelek, dengan berkata-kata yang tidak sopan. Karena apa? Sebagai manusia, setiap orang perlu saling menghargai. Nilai yang keempat yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya, tenda darurat bagi para korban bencana tsunami Aceh. Anak-anakku, saat terjadi musibah, tindakan pertama kalian yang akan kalian lakukan umumnya adalah apa? Memberi pertolongan. Kepada siapa? Kepada para korban bencana alam. Pertama yang pasti akan dilakukan akan mendirikan apa? Tenda-tenda darurat. Kemudian dapur umum. Dan berikutnya yaitu apa? Tempat-tempat pengobatan. Selain tenda-tenda darurat, biasanya tidak jarang lokasi penampungan. Seperti apa ya biasanya yang digunakan? Yaitu gedung sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah penduduk lainnya. Semua itu dilakukan demi apa? Demi rasa kemanusiaan. Berikutnya materi yang ketiga yaitu tentang penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Kita lihat gambar berikut ini adalah lambang sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai dan sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya di sini, berpartisipasi saat pemilihan umum merupakan penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Perhatikan anak-anak, saat ada kegiatan pemilihan kepala daerah atau yang kita sebut dengan pilkada, seluruh warga Indonesia ikut berpartisipasi. Setiap warga memilih calon yang berbeda-beda. Seluruh calon pemimpin dan warga yang mendukungnya saling berkompetisi. Mereka beradu program, beradu rencana kerja yang terbaik jika menjadi pemimpin daerah nanti. Setelah pemilihan selesai, akan terpilih satu calon pemimpin. Ya, siapapun pemenang, marilah kita bersatu memberikan dukungan penuh kepada pemimpin yang terpilih. Karena apa? Sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan akan menciptakan suatu bangsa yang tangguh. Jika kepentingan pribadi yang lebih diutamakan daripada golongan, apa yang akan terjadi? Yaitu dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah kita menjunjung tinggi semangat persatuan agar bangsa kita tetap aman dan damai. Nilai yang kedua yaitu cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Contohnya, tempat-tempat wisata yang indah dapat kita nikmati di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Perhatikan anak-anakku semuanya, sikap mencintai tanah air. Itu berarti apa? Merasa bangga terhadap budaya bangsa kita. Cinta tanah air berarti juga apa? Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Orang yang memiliki rasa cinta tanah air akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri.
Nilai yang ketiga yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, putra-putri bangsa Indonesia yang berprestasi di tingkat internasional. Perhatikan, prestasi putra-putri atau anak-anak Indonesia terbaik bangsa Indonesia sudah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional sebagai warga negara Indonesia yang kita patut banggakan atas prestasi tersebut. Sikap bangga dapat diwujudkan, misalkan 1. Memberi dukungan terhadap wakil bangsa saat berkompetisi di tingkat dunia. Yang kedua apa? Tidak menjelek-jelekan bangsa sendiri saat kita berada di luar negeri atau berada di dunia maya yang disebut juga dengan internet atau medsos. Yang ketiga apa? Mengukir prestasi terbaik, baik dalam bidang pengetahuan, pendidikan, atau olahraga tingkat internasional. Dan yang terakhir yaitu apa? Ikut mempromosikan produk-produk asal Indonesia. Itulah tadi penjelasan materi mata pelajaran PPKN. Itulah tadi penjelasan materi mata pelajaran PPKN hari ini.